Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan pendidikan matematika. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dina Pratiwi dengan NIM 859889191 dari Pokjar Tebing Tinggi, Universitas Terbuka. Modul 1, Pembelajaran Matematika di SD. Pada kegiatan belajar 1 bertema teori belajar pada pembelajaran matematika di sekolah dasar. A. Hakikat anak didik pada pembelajaran matematika di SD. 1. Anak pada pembelajaran matematika di SD. Pembelajaran matematika di SD merupakan salah satu kajian yang selalu menarik untuk dikemukakan karena adanya perbedaan karakteristik khususnya antara hakikat anak dan hakikat matematika. Anak SD sedang mengalami perkembangan pada tingkat berpikirnya. Matematika bagi siswa SD berguna untuk kepentingan hidup pada lingkungannya, untuk mengembangkan pola pikirnya, dan untuk mempelajari ilmu-ilmu yang kemudian. 2. Anak sebagai individu yang berkembang. Perkembangan anak berbeda dengan orang dewasa. Tugas guru adalah menolong anak mengembangkan kemampuan intelektualnya sesuai dengan perkembangan intelektual anak. 3. Kesiapan intelektual anak. Jean Piaget membagi menjadi 4 teori perkembangan anak atau tingkat perkembangan pikir anak, yaitu tahap sensori motorik pada lahir 2 tahun, praoperasi 2-7 tahun, belum memahami hukum kekekalan, operasi konkret 7-11 atau 12 tahun, memahami hukum kekekalan namun belum bisa berpikir secara deduktif, operasi formal 11 ke atas bisa berpikir secara deduktif. A. Kekekalan bilangan atau banyak. Contohnya, banyak pensil berbeda. Konsep kekekalan bilangan umumnya dicapai oleh siswa yang berumur 6-7 tahun. B. Kekekalan materi atau zat. Contohnya, pada bejana atau kelas yang berbeda banyak air diisi. Dan konsep ini dicapai oleh siswa umur 7-8 tahun. C. Kekekalan panjang. Contoh, pada dua utus kawat yang tadinya sama panjangnya menjadi tidak sama panjang bila yang satu dikerutkan dan yang satunya lagi tidak. Konsep ini pada usia 8-9 tahun. D. Kekekalan luas. Contoh pada luas daerah seperti segitiga. Konsep ini pada usia 8-9 tahun. E. Kekekalan berat. Contoh pada penimbangan yang bahwa berat benda itu tetap walaupun bentuknya atau alatnya penimbangannya berbeda. Konsep ini pada usia 9-10 tahun. F. Kekekalan isi. Contohnya air dalam bak. Dan konsep ini pada usia 14-15 tahun. G. Tingkat pemahaman. Tingkat pemahaman usia SD sekalipun di kelas-kelas air mereka tetap terbatas. Mereka akan mengalami kesulitan merumuskan definisi dengan kata-katanya sendiri. B. Teori-teori belajar matematika pada pembelajaran matematika di SD. 1. Teori belajar Brunner. A. Tahap enaktif atau kegiatan berhubungan dengan benda real. Tahap ini anak masih gerak, refleks, dan mencoba-coba. B. Tahap ikonik. Anak telah menandai, menyimpan peristiwa. Anak dapat membayangkan kembali. C. Tahap simbolik. Mengutarakan bayangan yang ditandai dengan simbol. Brunner dan Kenney merumuskan 4 teorema pada pembelajaran matematika, yaitu A. Teorema penyusunan. Sebaiknya siswa memulai dengan penyajian konkret dan mencoba idenya, misal menghitung bilangan bulat positif dan negatif menggunakan garis bilangan dengan mencobanya sendiri. B. Teorema notasi, dimulai dari yang sederhana secara kognitif sampai ke yang kompleks. Teorema pengontrasan dan keanekaragaman. Pembelajaran matematika perlu pengontrasan, misalnya busur, jari-jari, garis tengah, juring. Dari suatu lingkaran semuanya akan lebih bermakna jika dipertentangkan satu sama lainnya. Bilangan prima dengan komposite, bilangan ganjil dengan genap. Selain pengontrasan juga dengan beraneka ragam, misalnya konsep lingkaran diperkenalkan dengan benda berbentuk silinder, roda, dan gelang. D. Teorema pengaitan. Menurut teorema ini bahwa setiap konsep dalil berkaitan matematika dengan dalil, konsep, dan keterampilan matematika lainnya. 2. Teori belajar Dienes. A. Bermain bebas atau free play. Anak bermain bebas tanpa diarahkan dengan menggunakan benda matematika konkret. B. Permainan atau games. Misalnya anak diajak bermain berjejeran, membentuk garis lurus, berjejer bentuk lingkaran, melangkah maju mundur untuk menanamkan konsep bilangan bulat positif dan negatif, mengumpulkan bangun-bangun segitiga.
C. Penamaan kesamaan sifat. Pada tahap ini, siswa mengenal tentang pola keteraturan, misalnya dari berbagai segitiga dari kawat, karet, dan berbagai bentuk segitiga sembarang, tumpul, lancip, sama sisi, sama kaki. Siswa membuat atraksi tentang konsep segitiga bahwa untuk segitiga sembarang, segitiga itu sisinya lurus ada 3 buah dan titik sudutnya juga ada 3. D. Representasi, membuat pernyataan tentang konsep matematika, misalnya bilangan genap itu bilangan yang dibagi 2 sisanya. E. Simbolisasi, siswa menciptakan simbol untuk menyatakan suatu konsep, misalnya simbol segitiga. F. Formalisasi, bukan hanya sekedar mampu merumuskan teorema, namun bisa membuktikan secara deduktif atau di luar kemampuan anak SD. 3. Teori belajar Van Hill. A. Pengenalan, mengenal bangun geometri secara keseluruhan. Siswa telah mengenal segitiga bujur sangkar namun belum mengetahui sifatnya. B. Analisis, sudah mengenal sifat geometri. C. Pengurutan, sudah mengetahui sifat geometri dan mengurutkan bangun-bangun geometri. D. Deduksi, siswa telah mampu menarik kesimpulan secara deduktif, memahami unsur-unsur yang tidak didefinisikan. E. Akurasi, mulai menyadari pentingnya ketepatan prinsip-prinsip dasar yang melandasi suatu pembuktian. 4. Teori belajar Brownell dan Van Engen. A. Menurut Brownell ada 2 teori. Yang pertama meaning teori atau anak harus melihat makna dari yang dipelajarinya. Kedua drill teori. Yang ketiga ikatan antara stimulus dan respons bisa dicapai oleh siswa dengan latihan yang berupa ulang-ulangan. Van Engen membedakan makna sesuatu yang dibaca dari sebuah simbol, mengerti, mengacu pada sesuatu yang dimiliki individu. Untuk lebih jelasnya itu contoh pembelajaran aritmatika tentang penjumlahan menurut teori makna. Contohnya 24 dikurang 8. 5. Teori belajar Gapni. A. Objek belajar matematika. Objek langsung, fakta operasi konsep dan prinsip. Objek tidak langsung, kemampuan memecahkan masalah, disiplin diri, bersikap positif. B. Tipe belajar. Ada belajar isyarat, stimulus respon, rangkaian gerak, rangkaian verbal, belajar membedakan, belajar konsep, belajar aturan, dan pemecahan masalah. C. Hierarki pembelajaran matematika di sekolah dasar. Dari pengamatan terhadap banyak guru matematika dan penemuan penelitian yang sistematis oleh para peneliti pendidikan terhadap proses pembelajaran matematika di sekolah telah menunjukkan bahwa untuk melaksanakan pembelajaran matematika yang efektif diperlukan adanya hierarki atau tahap dalam merencanakan pembelajaran matematika tersebut. Tahapan kegiatan yang harus diperhatikan pada pembelajaran matematika yang sesuai dengan tahapan belajar matematika dan disesuaikan pada kenyataan-kenyataan tersebut meliputi 14 kegiatan. Ke-14 kegiatan ini karena peranannya yang penting dalam hierarki pembelajaran matematika di SD. Sampai di sini saja video saya kali ini tentang pendidikan matematika di sekolah dasar. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.